Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-wahidul mutaqabbil la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala wa bi'ayati wa kullu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير النبي أرسله الله إلى عالم بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين أما بعد فإن يوصيكم ونحن بتقوى الله في كتاب القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلقهم ذرية ضعافا خافوا عليكم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Belajar mulai ini hati menjadi kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semaksimal mungkin takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketakwaan amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan hari kemudian insyaallah. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan khutbah syahadat dengan tema anti politik uang. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Pemilihan umum sudah semakin dekat. Kita dari mendengar ucapan bahwa ini adalah tamu politik. Sebagai warga negara tentu menyambut serta demokrasi rakyat ini, namun aroma politik uang sudah mulai kecil. Politik uang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi yang penting dengan ini mendapatkan sejumlah uang. Dengan kata lain, apa yang dilakukan itu masuk dalam kategori berhasil menyuap masyarakat untuk kepentingan pemenangan pihak tertentu. Persoalan ini terus muncul pada setiap penentu penyelenggaraan pemilu. Bahkan Badan Pengawas Pemilu secara gamblang telah mengungkapkan sulit untuk memberantas seluruh proses tersebut karena terjadi legitimasi dan diskriminasi. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa praktik politik uang telah menjadi hasil menggalai berlian di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara sederhana, definisi politik uang adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pendiri untuk mempengaruhi pihaknya dalam pemilu. Perlu kita sadari bahwa praktik ini dapat merusak demokrasi dan dapat meningkatkan pilihan bebas pemilih dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh lagi, praktik ini juga mendorong perilaku korupsi dan adanya biaya politik yang tinggi. Akibatnya, calon peserta pemilu harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan miliar untuk memenangkan pemilihan. Biaya ini dapat digunakan untuk membayar kampanye, sosialisasi, dan menurut pemilu untuk meraup suara pemilu. Untuk memenuhi biaya pemilihan ini, calon peserta pemilu yang melakukan penipuan akan cenderung untuk melakukan korupsi setelah terpilih. Logika sederhananya, seorang yang mengumpulkan modal yang lebih besar pasti dimulai kembali. Dengan janji yang begitu, maka solusinya adalah dengan korupsi. Korupsi dapat dilakukan dengan cara menggunakan jabatan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini jemaah yang dimuliakan Allah.
Sejatinya di Indonesia larangan penipuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perlindungan diri Undang-Undang Pemilu pasal 523 ayat 1, 2 dan 3 dan juga pada pasal 515 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau meminta kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Sementara itu, dalam ajaran Islam, praktik penipuan hukumnya adalah haram. Hal ini karena praktik tersebut termasuk dalam kategori riswa, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar tersebut agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman terkait larangan memakan harta dengan cara yang salah. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهذا الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa padahal kamu mengetahui. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Profesor Al-Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyuap atau menyogok. Penyogok menurunkan kebenarannya kepada yang berkenan memutuskan sesuatu, tetapi secara sungguh-sungguh dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara biasa. Allah melarang orang sebagai peduli karena bertentangan dengan prinsip dan kejujuran. Tindakan sunnah menyebabkan orang berbeda mengambil keputusan dan tidak adil dan tidak jujur. Karena mereka telah dipengaruhi oleh suap yang diterimanya. Hal ini dapat merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya. Begitu pun dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah telah melarang perbuatan kepada Rasul. Laknat amalan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang berarti bahwa tidak akan mendapatkan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ta'ala. Qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul wal murtasyid. Artinya, dari Abdullah bin Amr yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan kedurhakaan dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melaknat kedurhakaan menerima suap, tetapi juga melaknat orang yang menjadi pengantara antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa suap yang adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa segala bentuk suap termasuk penipuan yang adalah haram. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2000, Majelis Ulama merinci bahwa penipuan termasuk dalam kategori risya berdasarkan dari hadis dan Al-Quran dan hadis. Dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga menghimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik suap yang penipuan dengan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Majelis Ulama Indonesia mengimbau semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memerangi dan tidak terlibat dalam proses hal-hal tersebut. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari praktik penipuan. Dengan upaya tersebut diharapkan praktik penipuan dapat meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuannya agar pelaksanaan pesta 5 tahunan ini dapat terselenggara dengan damai, dan baik, sehingga iklim demokrasi Indonesia tidak sehat. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Walafa'atu wa iyyakum bima la ilaha illa huwa. Taqabbalallahu wa minkum tilawatan wa Alhamdulillah, Alhamdulillah jalla wa ala iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa yaqulullah ittaqullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ورزقنا وسجدنا وتقبل نصرنا وقنا محمد يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويكون وجدا وإلى الواسع وصلى وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.